Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, dan kita pun sangat berbahagia sekali ketika kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan nikmat yang besar juga. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita mulai, yuk kita baca surah Al-Fatihah dulu. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, dan semua orang yang berjasa kepada kita semuanya. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan keberkahan hidup, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, luaskan rezekinya dengan cara usahanya. Semuanya sebagai thalabul ilm, sebagai penuntut ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barakah di dunia wal akhirah, bisa kita amalkan dan ikhlas dalam mengamalkannya. Ila hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua kita niatkan, kita khususkan untuk pengarang kitab yang akan kita baca, yaitu kitabnya adalah Al-Akhlaqul lil Banin untuk laki-laki dan Akhlaqul lil Banat untuk perempuan. Teman-teman semuanya yang udah punya kitabnya, silahkan bisa dilihat di cover depan. Yang kalau laki-laki ada Al-Akhlaqul lil Banin, yang perempuan Al-Akhlaqul lil Banat. Ini bisa dilihat ya. Ini nanti Al-Akhlaqul lil Banin. Yang ini Al-Akhlaqul lil Banat. Akhlaq lil Banin, akhlaq lil Banat buat perempuan. Siapa pengarangnya? Namanya Umar bin Ahmad Baroja. Umar bin Ahmad Baroja. Kita doakan mudah-mudahan dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan guru-gurunya, murid-muridnya, keluarganya, semuanya Allah berikan keberkahan, Allah berikan keselamatan, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu barakah dari beliau. Ila hadhihi wa ala kulli nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita udah baca Al-Fatihah, sekarang kita baca sholawat bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya sangat semangat pada hari ini karena ini merupakan perdana ya buat kita belajar kitab Al-Akhlaqul Banin dan Al-Akhlaqul Banat untuk wanita. Sebelumnya masuk kepada penjelasan isi dari kitab ini, kita akan bahas dulu tentang Akhlaqul Banin, Al-Akhlaqul Banat. Akhlak di sini artinya adalah perangai, atau kalau bahasa sekarang karakter. Jadi kalau orang-orang sekarang nyebutnya karakter ya sebenarnya akhlak. Dan akhlak sebagaimana yang kita tahu ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Nah, maka ketika di sini al-akhlaqul banin, ya, akhlak untuk anak laki-laki, akhlakul banat, akhlak untuk perempuan, bagaimana seharusnya mereka berakhlak gitu. Nah, nanti di sini jabarin semuanya. Jadi di sini masih umum. Bisa digambarkan nanti di bawahnya, di isinya bagaimana seharusnya kita berakhlak. Biasanya di mukadimah atau di pendahuluan bisa dijelaskan oleh pengarangnya kenapa beliau mengarang kitab ini. Sudah barang tentu ini adalah sesuatu yang paling penting. Bahkan para ulama, mereka sebelum belajar tentang ilmu, mereka bertahun-tahun belajar tentang akhlak. Jadi diibaratkan bahwa akhlak ini kita bikin wadahnya dulu. Jadi ilmu kalau misalkan kita belajar ilmu tanpa akhlak, biasanya nanti ilmunya bisa jadi tidak barokah, tidak manfaat. Nah, ketika kita sudah menyiapkan wadahnya, ingin dituangkan ilmu berupa air, misalkan, nanti air itu akan tetap dan bisa jadi jernih karena sudah ada filter, sudah ada tempat. Nah, disinilah akhlak berfungsi. Baik, teman-teman semuanya, kalau kalian belajar tentang pelajaran-pelajaran umum, saya bukan mengecilkan pelajaran umum, tapi di sini kita dididik oleh para ulama bahwa kita harus kenal dengan pengarangnya. Kalau kalian belajar matematika dari kelas 1 SD sampai sekarang, masih ingat nggak siapa pengarang buku matematika kelas 1 SD? Yang ingat silahkan kasih tahu saya, silahkan komen, nanti saya kasih hadiah. Ingat ya langsung ya, tapi nggak bohong. Saya yakin sekali bahwa tidak ingat siapa pengarang. Kita oleh para ulama ketika mengkaji satu pelajaran, mengaji, kita dididik untuk mengetahui siapa yang mengarangnya. Nah, di sini kita penting sekali mengenal pengarangnya. Di sini kita kenal namanya Umar bin Ahmad Baroja. Beliau seorang ulama luar biasa. Sampai sekarang kita bisa membacanya. Berarti ini tanda keikhlasan beliau dalam mengarang kitab. Kita yang generasi jauh dengan beliau bisa sampai mempelajari karya beliau. Insya Allah pahalanya mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada kata-kata litula bil madarisil islamiyah di Indonesia. Untuk yang perempuan litalibatil madarisil islamiyah di Indonesia. Ini untuk para pelajar, buat santri yawan dan santriwati. Rasanya begitu, kurang lebih. Di madrasah Islamiyah, sekolah-sekolah Islam di Indonesia. Jadi beliau ini emang khususkan untuk para pelajar-pelajar di Indonesia. Ya walaupun ya nggak jadi masalah buat di negeri lain. Tapi ini menjadi apa ya? Menjadi spesial beliau buat untuk anak-anak generasi bangsa Indonesia luar biasa. Langsung di sini saya tidak bacakan mukadimahnya,
sedikit saja deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa ba'du fala yakhfa anna al-inayata bi akhlaqil atfal min hini nasha'at amar. Ini kurang begitu jelas tulisannya. Kalau kita lihat di kitab aslinya, kalian bisa lihat seperti ini. Amrun muhimmun ya. Amrun muhimmun jiddan. Jadi bahwasanya akhlak untuk anak-anak itu merupakan perkara yang penting sekali. Di anna ala dzalika madaru sa'adatihim fil mustaqbali. Karena ini merupakan menjadi tolak ukur keberuntungan mereka di masa yang akan datang. Jadi selanjutnya oleh karena itu menjadi sangat penting sekali bahwa kita mempelajari akhlak. Intinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan di sini menggunakan bahasa yang mudah, menggunakan bahasa Arab, dan Arabnya pun masih diberikan harokat. Jadi ini benar-benar untuk mempermudah kita sebagai generasi muda, sebagai pelajar, kita mempelajari ini. Tapi kita belajar sedikit-sedikit untuk mengartikan ini ya. Kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang teman-teman yang sudah punya kitabnya, silahkan ambil pulpennya. Silahkan ambil pulpennya. Lalu kita akan mengartikan ini bersama-sama. Ya. Sekarang kita belajar. Niatkan bahwa kita belajar lillahi ta'ala untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita, dan kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaannya di sini hanya anak laki-laki dan anak perempuan. Nanti juga mungkin ada domir atau kata ganti yang dimana itu buat laki-laki dan perempuan. Intinya hampir semuanya sama. Ya, intinya hampir semuanya sama. Kalau di halaman pertamanya di yang laki-laki al-akhlaqul lil banin, ini ada di halaman 5. Ada di halaman 5. Jadi kalau di saya di sini di PDF-nya itu halaman 4. Kalau yang untuk wanita kalian bisa lihat yang benar itu ada di halaman 6. Di halaman 6. Bimadza yatakhallaqul bil. Bimadza tatakhallaqul bil. Baik. Kita mulai ya. Nanti diartikan di bawahnya saja. Enggak apa-apa. Sistemnya kalau kalian belum tahu, kalian artikan. Kalau kalian sudah tahu artinya, kalian garis miringin saja bawah. Jadi itu menandakan kalian sudah tahu, ya. Atau ditinggalkan saja nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan kalian biar bisa mengartikan bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi barakatihi fid dharain amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bimadza yatakhallaqul waladu. Kalau yang perempuan, bimadza tatakhallaqul bint. Ya, bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Jadi bi-nya itu dengan ya. Jadi bi dengan. Madza apa? Yatakhallaqu. Di sini tatakhallaku, makanan di perempuan jadi tatakhallaku. Berakhlak. Berakhlak. Al-waladu. Kalian artiin jangan terlalu banyak. Jadi cukup diartikan dengan kalimat singkat. Misalkan anak AMK, AMK gitu. AMK. LK pangkat 2 gitu. Anak laki-laki. Kalau ini ANK PR gitu. Jadi biar simple nanti karena space-nya itu kalau yang baru-baru kalian cukup banyak harus banyak space.
Jadi banyak ruang, jadi kalian mengartikannya biar cukup dan di bawah. Oke, kita lanjut. Di sini yang pertama, yajibu 'alal waladi ayyatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigorihi. Kalau perempuan sigoriha gitu ya. Ini perempuan. Yajibu, wajib, ala, di atas, al waladi, apa walad tadi udah diartiin di atas? Iya, anak laki-laki. Oke. Tadi al binti apa? Anak perempuan. Lanjut ya. An. Nanti an di sini an masdar ya sorfiyah, pokoknya ngambilnya agar gitu aja. Agar, an artin agar, yatakhallaqa, berakhlak, sudah, bi, apa bi artinya tadi? Bismillahirrahmanirrahim, bi, dengan. Oke, kalian tulis DGN aja seperti itu ya. Tapi kalau udah tahu, tinggal garis miring, simpel. Akhlaki, apa artinya? Akhlak. Akhlak dengan artinya sama, maka kalian cukup garis bawahi. Cukup kalian di sini garis bawahi, ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Hasanati, yang baik. Yang baik. Min, dari sigorihi, masa kecilnya. Sigorihi, masa kecilnya. Hi-nya ya. Hi-nya. Nanti hi-nya buat perempuan. Seperti ini. Selanjutnya Lia Isya. Kalau yang banat Lita Isya. Supaya ia hidup mahbuban, dicintai, keadaannya dicintai. Fi, di-nya di aja artinya fi. Kibarihi, masa tuanya. Kibarihi, masa tua. Kalau perempuan kibariha. Dicintai itu seperti apa? Yardo anhu rabbuhu. Yardo, meridoi. Anhu, darinya. Rabbuhu, Tuhannya. Sudah. Terus wa yuhibbuhu, wa dan ya. Wa dan. Yuhibbuha kalau benar. Yuhibbuhu, mencintainya. Sudah. Ahluhu, oleh keluarganya. Sudah. Wa jami'un nasi. Wa, apa tadi wa artinya? Dan ya. Oke. Jami'u, semua. Semua. An-nasi, manusia. Oh iya, saya ingatkan kembali buat kalian yang benar-benar belajar, kalian ikuti instruksi saya yang tadi saya bilang, artikan, benar artikan, karena kalian kalau pengen benar-benar bisa, nanti kalian latih lagi dengan cara mengulang.
bacaan dengan artinya. Ya, saya ulangi, kalian mengulang bacaan dengan artinya. Nanti lama-kelamaan terbiasa. Kalian bisa tahu, oh ini tadi artinya apa ya? Oh ini tadi artinya apa ya? Nanti kalian bisa tahu di mana kekuatan kalian, di mana kalian benar-benar sudah pas mengartikannya. Lanjut ya. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman. Kalau yang banat ini ada lanjutannya patastarihu fi hayatiha. Kalau yang laki-laki tidak ada. Ya, oke, kita lanjutin dulu yang banat. Patastarihu fi hayatiha, maka ia akan istirahat fi hayatiha, dalam kehidupannya. Baik. Jadi di sini teman-teman semuanya, yang pertama kewajiban buat kita setiap anak, baik laki-laki ataupun perempuan, karena saya yakin kita semuanya anak. Jadi jangan menganggap, oh gue udah gede gitu kan. Saya kan udah bukan anak-anak lagi. Ya, tapi kamu statusnya anak dari orang tua kamu. Ya, saya anak dari orang tua saya. Kecuali Nabi Adam. Baru nih, kalau Nabi Adam mungkin statusnya nggak anak ya, bapak dia, bapaknya manusia. Sama Ibu Hawa, Sayyidatu Hawa ya, dia beliau nggak boleh ya. Berakhlak sebagai orang tua gitu ya. Nah, kalian selama masih dilahirin sama orang tua kalian, berarti kalian di sini statusnya sebagai anak dalam kasus ini, dan kalian belajar wajib di sini, menjadi kata-kata wajib di sini, atau kecuali Sunggokong yang dilahirin dari batu. Ya, Sunggokong adiknya Sungga. Dah, terus aja. Lanjut. Apa yang wajib tadi? Yang wajib itu berakhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik seperti apa nanti dijelaskan. Dari kapan? Dari kecil. Kalian atau kita semuanya, ya walaupun di sini disebutin dari kecil, nggak ada kata terlambat. Umur berapapun kita saat ini, yuk sama-sama kita belajar bahwasanya ini adalah sesuatu yang penting yang diwariskan oleh para ulama kita, diwariskan dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mempunyai di label, dicap langsung sama Allah dengan akhlak yang agung. Ya. Lita Aisyah atau Liaisa, supaya apa kita berakhlak yang baik? Agar kita itu mulia, dicintai di waktu tua. Di sini digambarkan biar kita senang, disenangi ya. Karena kalau kita dibenci, udah tua, udah susah, nggak ada yang mau bantu. Biasanya kalau orang-orang pada benci, bantu aja kagak mau, ya kan? Nah, tapi kita nggak boleh seperti itu. Biar kita disenangi oleh orang banyak. Ya. Disenangi itu seperti apa? Sama siapa aja. Nah, kata-kata disenangi ini masih umum teman-teman. Dijelaskan oleh pengarang, pertama Allah senang sama kita. Kalau Allah udah senang betul. Yang kedua, keluarga kita juga senang. Selain Allah keluarga, orang-orang juga pada senang. Yang ketiga, wajami'un nasi. Udah, kalau udah gitu udah enak aja udah hidup. Ya kan? Semuanya pada senang, alhamdulillah. Tapi kalau orang pada susah, orang pada benci sama kita, berarti ada sesuatu di kita. Ada sesuatu di kita yang bikin orang itu benci. Al muslimu man salim lisanuhu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Al mu'minu man aminan nasu minhu. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau oh kama qala ulama ya. Lanjut. Silakan dikoreksi kalau ada yang salah. Masih belajar ya saya. Lanjut.
Yang kedua, teman-teman, tadi apa intinya? Kita harus berakhlak yang baik dari kecil supaya Allah senang kita. Tuh intinya, Allah senang kita, bukan disenangin pacar, tapi senangin Allah tuh yang pertama. Yang kedua, disenangin sama keluarga. Yang ketiga, disenangin sama orang-orang banyak. Yang kedua, wa yajibu alaihi aidon. Kalau ini wa yajibu alaiha aidon. Wa, apa tadi artinya? Cakep. Ya, itu yang jawab. Gila. Ya, wah, dan ya tadi udah. Pokoknya kalau udah tahu garis miring aja. Yajibu wajib. Udah ya tadi ya, no di atas, garis miring aja. Alaihi di atasnya. Aidon juga. Aidon juga. Ya. Tadi udah sih, agar ya, bukan agar jelly. Agar yang artinya supaya ya, maksudnya agar ya beta'ida atau tabeta'ida, ia menjauhi, ianya nanti kembali kepada anak laki-laki atau perempuan, anil akhlaki, dari akhlaki, akhlak garis bawah aja, hati yang buruk. Lanjut. Supaya apa? Kaila. Kai, ini ada dua kata, kaila. Supaya tidak. Kainya supaya, la-nya tidak. Yakuna. Ia menjadi, yakuna, ia menjadi makruhan, dibenci. La yaradu anhu rabbuhu. Udah ya diartiin. Bilang kalau kecepatan. Makruhan, dibenci. La artinya apa tadi? Tidak. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La yaradu. La tidak. Yardo tadi udah. Ridho. Senang. Ya. Rela. Tidak ridho. Nanti kalau dibenci. Tidak ridho. Anhu udah tadi apa? Dari hu-nya. Rabbuhu, Tuhan-nya. Oke, lanjut. Wala yuhibbuhu ahluhu. Wa dan la. Iya, benar. Itu tadi yang jawab. La tidak. Yuhibbuhu mencintainya. Ahluhu keluarganya. Wala ahadun. Wala, wa apa tadi? Dan la tidak. Nah, ahadun seorang pun. Ahad satu ya, wahid satu. Seorang pun. Minan nasi. Min dari nas manusia. Jami'u, kalau yang banat jami'u berarti semua, nasi manusia, kata-katanya sama nomor 1 tadi ya. Lanjut. Fatashko, kalau yang banat ada tambahannya nih teman-teman. Fatashko fi hayatiha, maka dia akan merugi. Ini lengkapan yang banat ini daripada yang banin. Ya, tapi nggak tahu ya, ini sekarang marah-marah sendiri. Ya enggak. Teman-teman sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit lagi sabar ya. Fatashqa fi hayatiha. Fatashqa maka ia akan merugi fi hayatiha. Di hayatiha kehidupan. Teman-teman, ini yang kedua, pertama disuruh berakhlak baik, yang kedua berarti menjauhi perbuatan atau akhlak yang nanti akhlak itu banyak. Siapa yang harus ngelakuin ini? Sebenarnya saya harus menjelaskan dulu mabadi asyarahnya dulu ya.
Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mabadi asyarah tentang pelajaran akhlak. Mabadi asyarah itu 10 dasar yang dimana kita harus tahu sebelum kita mempelajari apapun itu. Mempelajari apapun itu. 10 dasar ini menjadi patokan sebagai seorang muslim apakah kita harus belajar atau tidak. Karena di situ ada hukumnya. Apa hukum mempelajari ilmu tersebut? Definisinya apa? Siapa sih yang nemuin ilmu tersebut? Ya kan? Contoh yang tadi bukan matematika. Sekarang ngomongin pelajaran pelajaran fisika misalnya. Pelajaran fisika. Siapa? Apa itu ilmu fisika? Oh itu yang pokoknya yang belajar ramuan-ramuan ya. Oke. Siapa yang menemukan ilmu fisika? Lalu apa hukum mempelajari ilmu fisika? Apakah kita harus belajar ilmu fisika? Ya kan? Apakah sesuatu ini seperti nasi yang harus kita makan setiap hari? Atau ini hanya kopi yang kita harus minum ketika kita waktu senggang saja? Atau ini cuma hanya pemanis biasa yang kita bisa belajar, bisa enggak? Nah, kita harus tahu itu semua. Oleh karena itu penting kiranya nanti insya Allah menurut panjang umur kita akan bahas di video selanjutnya tentang mabadil asyarah tentang ilmu akhlak ya. Mohon maaf enggak bahas mabadil asyarahnya dulu. Alhasil semuanya teman-teman semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini belajar tentang bagaimana anak laki-laki dan perempuan itu harus berakhlak baik, ngejauhin perbuatan buruk. Mulai dari kapan? Dari kecil sampai nanti di masa tuanya pun akan dihargai, dihormati, disayang Allah, disayang keluarga, disayang manusia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu, terutama sehat jasmani dan rohani. Wala taj'al musibatana fi dinina khususnya, dan kita semuanya menjadi pribadi yang soleh dan soleha dan bisa berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para dan orang-orang soleh. Lahadiniah wa ala kulli al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yuk kita baca salawat bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum semuanya.